warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Grand Swiss 2023. Dan kita tetap mengawal, melihat, mengotak-atik permainan dari Medina Aulewarda, satu-satunya pecatur kita yang berlaga di video Grand Swiss 2023 ini, yang sudah memainkan game ke-6-nya. Dan sementara posisi Medina sampai game ke-6 ini kawan sangat terpuruk. Sementara Anna Muschuk ini memimpin turnamen di kategori woman dengan 5 poin hasil dari 4 kali kemenangan dan 2 kali remis, selisih setengah poin atas pesaing-pesaing terdekatnya. Dan kita lihat posisi Medina ini terpuruk kawan di posisi ke-43 dari 50 peserta yang ada. Sudah 4 kali kalah dan 2 kali menang. Begitu juga pada game ke-6-nya kawan kembali mengalami kekalahan dari seorang Pia Kramling, pemain veteran. Seperti apa gamenya kawan, langsung ke atas papan. Mengawali dengan pembukaan pion E4 dan dibalas dengan permainan Sicilian Defense oleh Pia Kramling. Pia Kramling kawan merupakan pecatur senior, saat ini usianya menginjak 60 tahun. Artinya Medina sedang berhadapan dengan seorang nenek-nenek. Mungkin kalau kalian sering melihat video-video di YouTube ataupun di Twitch kawan, ada nama Anna Kramling. Nah, dia ini adalah ibunya Anna Kramling kawan. Bisakah Medina meladeni permainan seorang nenek-nenek kawan? Walaupun seorang nenek-nenek, tapi dia punya gelar Grandmaster. Tidak seperti admin, pemain RT, pemain warung kopi kawan, tak punya gelar. Jadi jangan tanya gelar pada admin. Apalagi elo, tidak punya elo kawan admin ini. Oke, lanjut kawan. Kuda F3, pion E6 Sisilia Prancis, pion B3 dipilih oleh Medina. Tidak melanjutkan permainan terbuka dengan pion D4 untuk menghadapi Sisilia Prancis, apalagi dengan permainan alapin pion C3. Memilih dengan variasi Viacento atau yang lebih dikenal dengan variasi Westerinen Attack. Lanjut kawan. Di game-game terdahulu, langkah pion B6 ini langkah yang paling umum kawan, yang paling populer dipilih manusia. Tapi engine seperti Stockfish lebih menyukai dengan pion A6 atau langsung pion D5. Pia Kramling memilih dengan langkah engine pion A6. Selepas gajah B2 ada kuda C6, pion D4 baku hantam seperti biasa kawan di petak D4. Di sini Pia Kramling menunjukkan kelasnya walaupun sudah jadi nenek-nenek kawan. Menteri F6 dia keluarkan. Memang sedikit menyalahi prinsip dasar pembukaan. Pemain seperti kita, pemain amatir, pemain pemula tidak disarankan mengeluarkan menteri sebelum keluarkan perwira-perwira minor terlebih dahulu. Amankan Raja Rokade, tapi langkah ini sangat disukai oleh Stockfish. Tujuannya pressure kuda di sini atau pressure gajah di petak B2. Kalau kuda pukul kuda, tentu gajah yang menjadi korban kawan. Mengancam benteng, tentu hitam akan menang cepat. Ataupun nanti dengan keberadaan menteri disusul gajahnya keluar, memberikan tekanan lebih pada kuda D4 dan pressure pion F2 nanti kalau kuda pindah bisa berabe. Nah, di sini pion C3 untuk antisipasi hal itu tadi kawan. Adapun juga opsi dengan gajah E2, kalaupun gajah C5 baru pion C3 bisa akan lanjutkan. Tapi pion C3 dipilih langsung oleh Medina, gajah C5 baru gajah E2, pion E5, kuda mundur lagi ke F3. Dan menteri bergerak ke G6, serang pion di sini, serang pion yang di sini kawan. Rokade Medina, korbankan pion pusat, tidak mau ambil kuda G ke E7. Ternyata langkah tidak presisi dengan pengembangan kuda ke petak E7 ini. Kalaupun ambil pion ini juga kurang bagus kawan. Kenapa? Di sini ada pion B4, mungkin akan dimainkan oleh putih untuk usir gajah. Mungkin gajah hanya mundur ke petak B6 kawan. Nah, bisa disusul dengan pion C4 untuk korban pion di sini. Kalaupun pion ini diambil oleh kuda sekarang, bisa kalian lanjut untuk ambil pion ini kawan. Dengan gajah di sini sebagai gantinya. Kembali lagi ke langkah aslinya. Kuda G ke E7 pilihan dari Pia Kramling, pion B4, gajah mundur ke B6, dan di sini pion A4 menurut Stockfish jawaban yang bagus bagi putih melanjutkan aksinya. Tapi Medina cukup simpel melanjutkan pengembangan kuda ke A3, rokade hitam, dan Medina dorong pion B5. Langkah ini terbilang cukup riskan kawan. Kenapa riskan? Memberikan kesempatan benteng hitam ini mempunyai lajur terbuka atau lajur semi terbuka di lajur A ini. Yang terkuat menurut Stockfish di sini kawan, kuda ini langsung ke petak C4 kawan, ancam gajah ataupun bergerak ke sini nanti atau pressure pion yang di sini bersama kuda satunya kawan. Tapi memilih dengan pion B5, pion A pukul pion B5, kuda ambil balik pion B5. Gajah bergerak ke C5 untuk perkuat kontrol petak D6 untuk mencegah pergerakan manuver-manuver kuda.
Di sini ada kuda D2, perkuat posisi pionnya, buka akses juga bagi gajah terangnya, awasi petak-petak terang kawan. Di sini pion D6, perkuat rantai pionnya, keluarkan gajah terangnya sesegera mungkin dan koneksikan 2 benteng sesegera mungkin. Gajah H5 serang menteri, menteri ke G5, diikuti dengan kuda B3 serang gajah gelap. Dilepas kawan kuda ke G6, langsung disikat oleh Medina, diambil oleh menteri langsung. Harapan Medina diambil menggunakan pion F kawan. Mungkin hitam dengan lajur F semi terbuka bisa memberikan tekanan pada pion F2 ini kawan. Jangan salah, di sini ada menteri yang bisa bergerak melakukan skat pada diagonal yang terbuka. Selepas raja bergeser bisa diikuti dengan gajah reposisi untuk mendapatkan diagonal yang lebih bagus ketimbang diagonal ini. Temponya ancam menteri, baru di langkah berikutnya sikat gajah gelap. Tidak ada dukungan lagi pada benteng ini kawan di lajur F. Itulah harapan Medina, tapi menteri yang ambil balik gajah sehingga struktur pionnya masih baik-baik saja kan walaupun tidak mempunyai lajur F semi terbuka. Sekarang kuda sikat gajah ambil balik oleh pion D. Kuda C7 serang benteng, benteng B8. Nah di sini menteri ke E2, jawaban yang bagus, perkuat posisi pion untuk memberikan kesempatan bagi pion F-nya dimainkan untuk mendahului membuka lajur F kawan. Tapi memilih dengan langkah menteri ke F3 sehingga ya butuh beberapa tempo lagi agar bisa bermain dengan pion F-nya terhalang oleh menteri. Dan di sini benteng D8 yang terkuat dengan pion F5 mendahului membuka lajur F. Tapi benteng D8 kuasai lajur D yang terbuka penuh, bisa ditantang langsung kawan dengan benteng FD1 memilih dengan pion H3. Nah di sini pion F5 masih bagus dimainkan kawan, tapi memilih dengan langkah gajah E6 malah menyerahkan diri pada kuda. Bisa disikat kawan, tapi memilih dengan langkah menteri ke E3 atau geser benteng FD1 kawan untuk imbangi benteng hitam yang sudah berada di lajur D ini. Tapi memilih geser menteri ke E3 cukup manusiawi untuk mengejar pion atau persiapan pion F-nya. Pion B6 perkuat posisi pion. Nah di sini keluarkan benteng FD1 yang terkuat, memilih dengan pion A4 hentikan laju pion B kawan. Dan gajah bergerak ke B3 yang terkuat kawan, melepaskan diri dari ancaman kuda. Mungkin selepas itu benteng siap didobling di lajur D ini. Memilih dengan benteng langsung angkat ke D7, persiapan dobling juga, kuda sikat gajah. Ambil balik oleh menteri. Sekarang baru pion F4, ternyata langkah kesalahan lagi kawan bertanda kuning, menteri ke E2 yang terkuat. Memilih langsung pion F4, pion E pukul pion F4, menteri yang ambil balik. Kemudian benteng E8 tekan pion yang di sini bersama menteri. Dilepas memilih dengan benteng AB1. Kuda E5 terlebih dahulu, langkah cantik dari pihak Kramling. Tidak terburu-buru seperti kita, kalau ada pion sendirian kalian dekati, kalian goda, kalian caplok. Tidak seperti itu Grandmaster yang main kawan. Pertukaran menteri akan diladeni oleh putih di sini. Dan kita temui permainan di mana hitam sementara unggul 1 pion, tapi masalahnya ada gajah A3 kawan. Pion ini sulit kalian backup, kalau ada benteng di sini, pion di sini juga jatuh. Mungkin benteng ambil pion A4 di sini. Nah, di sini pion akan diambil oleh benteng, sama-sama ancam perwira masing-masing kawan. Kalian tidak bisa hantam pion di sini karena ada masalah baris belakang. Jadi buka terlebih dahulu ruang bagi raja. Benteng ambil pion yang di sini kawan. Mungkin permainan masih bisa beragremis, tapi di sini Stockfish menilai posisi hitam sedikit lebih baik karena hitam mempunyai kesempatan menempati baris kedua terlebih dahulu. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah kuda ke E5, pion A5, pion B pukul pion A5, gajah A3 serang pion C5. Ada kuda D3 pertahankan pion, ancam menteri juga. Di sini menteri ke F5 menantang pertukaran yang terkuat. Memilih menteri ke G3, pion H6 agar tidak ada masalah baris belakang kawan. Kemudian di sini ada benteng B5, ancam pion di sini, ancam pion yang di sini. Di sini menteri hitam baru ambil pion E4. Benteng ambil pion A5, diikuti menteri bergerak ke petak C4, tekan pion yang di sini nanti bisa ancam benteng atau berikan jalan bagi benteng menuju baris kedua nanti kawan. Diikuti dengan benteng B1, lagi-lagi langkah yang tidak akurat atau tidak presisi yang tidak disukai oleh Stockfish di sini kawan, membuat posisi Medina terlalu dalam kena tekan. Menteri ke petak G4 yang terkuat kawan. Dan jika menteri ini ambil pion untuk ancam benteng di sini kawan, kalian bisa jawab dengan menteri juga bisa mendapatkan benteng di sini. Dan kalian kalah duluan, habis benteng-benteng kalian.
Jadi menantang pertukaran menteri untuk mendapatkan benteng kawan, tapi memilih dengan langkah benteng B1. Benteng D ditumpuk di lajur E untuk menghindari tekanan tantangan pertukaran menteri. Raja bergerak ke H2. Benteng E2 sudah menusuk ke baris kedua kawan. Benteng B8 menantang pertukaran. Diladeni ambil balik oleh menteri skak. Simpel raja bergerak ke H7. Tidak ada tempo skak di sini. Menteri kembali ke G3. Setelah itu kuda bergerak untuk mendukung benteng, ancam pion G2. Sebentar lagi pion ini jatuh skak, menteri bisa jatuh kawan. Di sini benteng ambil pion C5, menteri E4, Medina menyerah di langkah ke-39. Pion ini sudah overload dan menteri sudah tidak bisa menjaga pion ini lama-lama. Kalian harus serahkan benteng di sini agar tidak kena skak mat kawan. Kalaupun di sini benteng pukul pion di sini kawan, raja bergerak ke petak H1. Kalian ambil benteng di sini, bisa kalian lanjutkan. Tetap saja kawan, putih dalam posisi yang kolaps, tak perlu kita perpanjang lagi. Oke, itulah kawan permainan dari Medina di game ke-6. Sayangnya kembali kalah. Kalah dari seorang nenek-nenek yang berusia 60 tahun. Cukup disayangkan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa memberikan bahan referensi dalam permainan Sicilia Defense, khususnya di variasi pion B3 tadi kawan, variasi Western Redan Attack untuk menghadapi Sicilia Prancis, di mana pion A6 ini merupakan langkah terkuat versi Stockfish kawan, daripada pion B6 yang paling banyak dimainkan di game-game sebelumnya. Ataupun juga selain pion B6, kuda C6 langsung merupakan juga langkah yang ya biasa dilanjutkan oleh hitam untuk melanjutkan Sicilianya kawan. Tapi pion A6 atau pion D5 langsung langkah terkuat menurut Stockfish. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Tetap dukung Medina Aulewarda untuk mendapatkan kemenangan kembali. Masih tersisa 5 game lagi kawan. Masih panjang, ada kesempatan untuk memperbaiki posisi. Semangat terus Medina. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.